Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman nonton video ini. Ketemu lagi dengan kami dari channel Roda Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan review Astra Daihatsu Ayla yang baru aja rilis beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan review Ayla X10 tipe yang standar nih teman-teman. Jadi pada video kita sebelumnya kita udah review yang tipe lebih tinggi di atas ini nih. Kalau ini tipe yang lebih standar. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, Astra Daihatsu Ayla ini pertama kali dirilis generasi pertama dulu pada tahun 2013 2014. Nah, antara itu dari mulai diproduksi mobil LCGC Astra Daihatsu Ayla. Teman-teman, satu hal yang unik dari Astra Daihatsu Ayla adalah sebagian besar komponen-komponen yang ada di mobil ini itu diproduksi di Indonesia, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sebagian besar produknya adalah produk dalam negeri. Mobil kecil yang irit ini. Nah, bagaimana keseruan atau review kita nih untuk mobil Daihatsu Ayla tipe yang lebih sederhana ini? Mari ikuti dan nonton filmnya, video ini sampai habis ya. Film lagi sih teman-teman. Oke, jadi untuk bagian depan itu untuk lampu masih menggunakan bola lampu standar ya teman-teman untuk tipe ini. Kemudian juga ada lampu sen, dan di bawahnya kalau teman-teman lihat video sebelumnya itu adalah posisi untuk aksesoris dan lampu kabut. Kita zoom out dulu videonya. Nah, nih. Di sini itu adalah lampu aksesoris nih, lampu LED nih biasa dipasangin di sebelah sini teman-teman. Untuk tipe yang lebih tinggi. Sama di sebelah kanan juga. Jadi kalau yang tipe standar ini masih kosong, masih plastik bumper yang standar. Kemudian untuk bannya menggunakan R14 175/65 teman-teman. Kemudian ya bisa dibilang ini mobil cukup tinggi ya ground clearance-nya. Untuk spion, nah spionnya juga nggak sestandar kalau tipe yang lama, yang 2013-2015. Kalau tipe yang standar, spionnya juga standar teman-teman. Warna catnya masih warna hitam polos plastik begitu. Untuk bagian samping, nah kelihatan seperti ini teman-teman. Dan samping sangat oke sekali. Ayo kita lihat ke bagian interiornya Daihatsu Ayla tipe X ini. Nah, untuk power window, nah udah lengkap. Kemudian untuk spionnya sudah electric mirror ya teman-teman ya, untuk pengaturan kacanya. Oke, ini dia tampilan dalam dari Astra Daihatsu Ayla tipe X. Ini untuk tipnya bisa menggunakan USB, kemudian ada tombol untuk aux-nya ya. Cuman apakah bisa Bluetooth atau enggak nanti kita coba tes. Kemudian di sini displaynya ya sama seperti yang kemarin kita review. Untuk material dashboard juga sudah sangat baik. Kemudian untuk AC menggunakan analog ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol untuk ventilatornya. Pada bagian bawah ada slot untuk lighter yang bisa kita gunakan juga untuk ngecas. Cuman kita butuh chargingnya ya. Itu 12 volt 120 watt sebelah sini teman-teman. Kemudian juga ada, bentar, saya tutupin dulu biar nggak berisik. Nah, okay. Kemudian ada 2 lubang nih untuk taruh minuman ya teman-teman. Handle persnelingnya cukup lucu, kecil, cocok lah untuk mobilnya. Kemudian di sini untuk tipe yang lebih standar itu konsol boxnya juga lebih sederhana. Di sini teman-teman bisa menyimpan minuman. Di sini mungkin bisa uang-uang koin atau uang-uang buat parkirnya bisa di sini. Gitu teman-teman. Nah, ini tampilan untuk Astra Daihatsu Ayla tipe X. Kita pindah ke bagian belakang yuk, coba lihat. Oh iya, sebelum kita masuk ke bagian belakang, saya mau liatin teman-teman untuk display dari speedometernya nih. Nah, ini adalah posisi speedometer dalam kunci kontak off. Itu bisa ngedeteksi posisi pintu yang terbuka ya teman-teman ya. Walaupun kunci kontak sudah kita buka nih, dia tetap bisa deteksi posisi pintu yang terbuka.
Oke, ini kalau kita tekan tombol switch pintunya, nah ini kalau kita buka nih. Kemudian kalau kita kunci kontak kita pindahkan dari on off ke ACC. Nah, di audionya ada tulisan Ayla tuh teman-teman. Kita lihat menunya, selain itu ada apa aja? Ada aux. Oh, Bluetooth juga bisa nih teman-teman. Jadi tuh koneksi lagi pairing. Jadi bisa Bluetooth, bisa aux dan USB juga. Kemudian radio sudah pasti ya, teman-teman ya. Untuk audionya si Ayla ini. Oke, ini posisi ACC tadi kita coba ke posisi on. Nah, ada beberapa indikator engine, kemudian airbag, power steering, parkir, dan oli. Selain itu tadi kalau teman-teman lihat di paling kanan warna kuning itu juga ada indikator buat kayak gambar kunci-kunci. Itu nanti akan nge-reminder kita perihal jadwal servis, ganti oli, atau berkunjung ke bengkel, khususnya sih bengkel resmi teman-teman. Kemudian display speedometer ya cukup sederhana tapi sangat informatif menurut kita. Ada untuk pengaturan jam, kemudian menit, ada odo dan trip. Coba tekan-tekan yuk. Ini trip B. Kemudian nah CFC-nya average, rata-rata jarak tempuh per liter dari kendaraan ini ya, tuh rata-ratanya 19,4 teman-teman, nggak main-main ini mobil Ayla nih. Oke, ini odo 242. Jadi rata-rata konsumsinya nih dengan jalan normal kali ya itu 19,4 teman-teman. Apalagi kalau memang kita tesnya di jalan yang datar dan tanpa hambatan dengan posisi gas dan persneling tetap, itu mungkin bisa lebih dari 20 menurut saya. Kita matiin lagi. Kita coba masuk ke bagian belakang ya. Untuk Daihatsu Ayla yang tipe standar. Pada bagian pintu tengah kanan itu ada VIN, Vehicle Identification Number, ada nomor sasis dan ada nomor engine-nya juga nih teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dari bagian belakang. Nah, untuk Ayla sendiri memang ini agak sedikit unik karena posisi jok bagian depan ini memang cukup besar teman-teman. Jadi ya kalau bagi yang biasanya harus lihat jalan kalau lagi di perjalanan nih, harus geser sedikit ke tengah nih baru bisa lihat jalan. Nah, ini untuk tampilan display dashboard Astra Daihatsu Ayla 2023. Tapi untuk kabin cukup lega teman-teman. Untuk posisi duduk saya yang standar nih, waduh masih 1 jengkal lagi ke depan, jadi masih bisa muat banyak barang di sini. Sekarang kita coba lihat bagasi belakang. Nah, tampilan belakang untuk yang tipe X ini itu memang belum ada tambahan aksesoris lagi di bagian pintu bagasinya, aksesoris reflektor teman-teman. Juga untuk yang tipe X ini belum dilengkapi dengan kamera parkir pada bagian belakang. Coba kita balik ini. Nah, ini untuk posisi bagasinya. Jadi bagasinya masih cukup luas teman-teman, bisa muat 3 galon air dan berbagai macam barang lainnya. Ada emergency kit dan untuk cleaning kit, kemudian ada ban serep di bagian bawah sini ya. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita coba lihat engine-nya. Untuk tuas engine itu standar ada di bawah sini ya. Kita tinggal tarik. Oke. Oke, untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin 1 KRA ya teman-teman. Menggunakan mesin 1 KRA. Kemudian untuk posisi air wiper itu ada di sebelah sini teman-teman. Kalau mau nambah air wiper silahkan dari sini. Kita sarankan sih untuk menambah air wiper menggunakan air wiper khusus ya teman-teman ya. Tidak disarankan untuk menggunakan sampo atau sabun yang biasa kita gunakan untuk mandi nih. Kenapa? Karena motor yang kita gunakan untuk menyemprotkan air wiper dari tangki ini ke kaca itu menggunakan
motor dengan celah yang cukup kecil. Jadi kalau misalnya kayak sampo atau sabun kita yang biasa kita gunakan di rumah, itu kan biasanya agak mengendap dan mengental kalau misalnya tidak digunakan dalam waktu yang lama, tidak ada goncangan. Jadi dia akan mengendap ke bawah. Nah, takutnya itu akan merusak komponen motor wiper tadi. Nah, ini untuk akinya di sini. Terminal positif dan terminal negatif, kemudian ada komputer unitnya. Untuk air wiper, nah di sini ada tangki cadangan. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua garis, garis full dan garis low. Teman-teman bisa ngisi garis full dan lebihin sedikit ke atas nggak apa-apa. Kita tidak sarankan teman-teman untuk mengecek air radiator itu dengan membuka tutup ini ya, cap radiator ini ya, atau tutup radiator ini. Tidak kita sarankan teman-teman. Terutama dalam kondisi mesin yang sangat panas, teman-teman bisa ngedeteksi dari tangki cadangan ini aja. Kemudian untuk nambahin dan ngurangin dari sini aja. Pertama, resiko kalau misalnya kita memasangnya kembali tidak tepat teman-teman, itu akan menyebabkan kebocoran dari sirkulasi sistem pendingin. Yang kedua, sering buka tutup juga berpengaruh nanti ke ketahanan katup yang ada di cap radiator itu sendiri. Ini adalah tampilan mesin dari Astra Daihatsu Ayla. Oke, kita tutup kembali. Oke ya. Oke teman-teman, itu dulu review kita untuk Astra Daihatsu Ayla tipe 1000cc dengan varian yang lebih standar ya. Jika teman-teman penasaran ingin lihat 1000cc dengan varian yang lebih tinggi, aksesoris yang lebih lengkap, bisa klik di video kami sebelumnya. Itu kami sudah pernah review untuk Daihatsu Ayla dengan tipe varian aksesoris yang lebih lengkap. Teman-teman kalau penasaran silahkan mampir ke Astra Daihatsu terdekat di kota teman-teman. Itu bisa ajukan ke teman-teman di sales marketingnya untuk test drive atau cuma sekedar lihat-lihat mobil dulu boleh. Nah, mumpung saat ini nih sudah masuk awal bulan puasa di tahun 2023, barangkali yang mau pakai mudik buat lebaran juga kayaknya bisa dipertimbangin. Selain irit, juga kabinnya lumayan lega. Pasti juga harga sangat kompetitif deh. Terima kasih sudah mengikuti channel kami, jangan lupa subscribe. Salam